Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran melalui media YouTube ini. Pada kesempatan ini, Bapak ingin mengucapkan selamat bagi kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar. Dan selamat kepada kalian yang telah memasuki jenjang baru di tingkat madrasah sanawiyah ini, khususnya Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Banjarmasin. Patut kita syukuri karena atas berkat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya ya keberhasilan atas perjuangan kita selama 6 tahun sehingga bisa masuk kepada jenjang baru ini. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yusuf. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan PPKN dan materi pembelajaran kita pada PPKN ini mengenai Pancasila. Lebih lanjutnya, kita akan langsung saja memasuki materi yang akan Bapak jelaskan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah materi pada bab 1 ya. Nah, langsung saja kita akan masuk kepada materi subbab yang pertama. Namun sebelum itu, untuk memperjelas kegiatan pembelajaran kita, di sini Bapak akan menyampaikan indikator pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, dengan melakukan kegiatan pembelajaran ini, Bapak harapkan kita sama-sama dapat bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kita dapat berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang ketiga, dengan kegiatan pembelajaran ini kita dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dan yang keempat, menyusun laporan hasil telah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semoga dengan penyampaian indikator tadi kita tahu arah dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan yang kali ini. Langsung saja, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika kita berbicara mengenai Pancasila dan bagaimana proses perumusannya, maka tidak akan lepas dari organisasi BPUPKI. Ya. Maka yang akan kita bahas pertama adalah pembentukan BPUPKI. Pasti udah tahu dong BPUPKI apa? Ya, kalau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapan didirikan? Oke, sekarang akan kita lihat kapan sih BPUPKI ini didirikan. Jadi BPUPKI ini didirikan pada tanggal 29 April 1945. Nah, ini alasannya kenapa BPUPKI itu dibentuk. Alasannya adalah BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang karena Jepang tapi sebagian wilayah atau daerah yang mereka kuasai itu telah direbut ya oleh pihak sekutu, sehingga daerah yang dikuasai tadi kembali ke tangan sekutu tadi. Sekutu di sini ada Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Nah, karena hal tersebut, Jepang mengajak Indonesia untuk membentuk BPUPKI ya. Dan anggotanya itu terdiri dari 62 orang, 55 orang dari Indonesia, dan 7 orang dari Jepang. Oke. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu kepanjangan dari BPUPKI, kemudian alasan kenapa BPUPKI dibentuk, kemudian kapan BPUPKI itu dibentuk, dan berapa jumlah anggotanya. Sekarang kita telusuri siapa sih yang ada gambar yang di samping tulisan BPUPKI ini. Nah, kita lihat datanya. Nama beliau adalah
Dr. Kanjeng Raden Raziman Wedyu di Ningrat. Nah, jabatan beliau adalah Ketua BPO PKI. Ya. Jadi beliau merupakan Ketua BPO PKI dari total tadi 62 anggota ya, beliau adalah ketuanya. BPOPK ini ya, selama organisasi ini ada, mereka melakukan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Nah, untuk sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang ini membahas tentang penetapan dasar negara ya, sesuai dengan judul pembelajaran kita tadi tentang perumusannya. Nah, di sini tanggal ya, antara tanggal 29 sampai 1 Juni merupakan penetapan dasar negaranya. Kemudian sidang yang kedua itu dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang perancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya itu ada 1 kali sidang tidak resmi ya. Yang dibahas di sini adalah tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Insinyur Soekarno. Untuk masanya atau waktunya ya, itu di antara sidang pertama dan sidang kedua tadi. Oke, next. Nah, kita masuk pada sidang pertama ya ini ya, karena perumusan dasar negara itu dilakukan pada sidang pertama. Bisa kalian lihat di sini ada gambar ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar sidang ya. Salah seorang tokoh menyampaikan rumusan tentang dasar negara. Kemudian di samping ini adalah 3 orang tokoh yang menyampaikan perumusan dasar negara. Sekarang akan kita lihat siapa sih 3 orang ini yang terpampang di dalam layar ini ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama nama beliau adalah Muhammad Yamin. Nah, beliau tokoh yang pertama yang menyampaikan bahwa negara berdiri itu harus ada dasarnya. Nah, sehingga beliau menyampaikan 5 dasar yang beliau ajukan adalah yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan. Oke, kita lanjut pada foto yang kedua. Foto yang kedua, beliau adalah Dr. Supomo. Beliau pun juga menyampaikan rumusannya. Rumusan yang pertama itu adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Kemudian kita lanjut kepada foto yang ketiga. Pasti siswa-siswi kalian sudah tahu ini foto siapa ya. Nah, beliau adalah Insinyur Soekarno. 5 dasar yang beliau ajukan, yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Tadi kita menyebutkan bahwa perumusan dasar negara ini dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya. Dan 3 orang yang memberikan usulan ini, mereka tidak dilakukan dalam 1 hari tapi berturut-turut ya. Dari Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei, sedangkan Dr. Supomo itu tanggal 31, dan Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945. Ya. Dan beliau pula lah yang menyebutkan bahwa dasar negara itu disebut dengan Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena dari asal katanya panca itu 5 ya. Kemudian sila itu dasar. Sehingga 5 hal yang mendasari suatu negara itu berdiri. Kenapa ya? Suatu negara itu mempunyai dasar. Kenapa? Kalau kita anggap negara itu adalah sebuah rumah, maka Pancasila yang disebut oleh Insinyur Soekarno itu adalah bagaikan pondasi, sehingga suatu bangunan atau rumah atau negara tadi berdiri, dia akan berdiri dengan kokoh jika pondasinya pun dibuat dengan kuat ya, dengan kokoh. Oke, selanjutnya, nah ini panitia 9 ya, kita tadi membahas tentang perumusan dasar negara, dan
tidak lepas dari BPUPKI. BPUPKI tadi melakukan sidang 3 kali, ya. 2 kali resmi dan 1 kali tidak resmi. 1 kali tidak resmi ini bisa dibilang panitia 9 adalah hasil dari sidang yang tidak resmi. Mereka membentuk panitia 9 karena kenapa tidak resmi? Karena hanya beberapa orang yang menghadiri sidang, dan dibentuklah panitia 9 untuk sesuai tujuannya adalah untuk merancang pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kita lihat anggotanya. Insinyur Soekarno sebagai ketua ya, kemudian kedua Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Mr. Ahmad Subarjo. Nah, mereka ini merupakan golongan kebangsaan. Ada lagi 4 orang lagi itu dari golongan Islam, yaitu Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Cokroso Joso ya. Nah, ini merupakan golongan dari Islam. Jadi panitia 9 ini terdiri dari golongan, itu golongan kebangsaan dan golongan Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945 ya, dari 9 orang ini sepakat tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan dari mereka ini pun memberikan nama-nama yang berbeda ya dari hasil kesepakatan tadi. Dari Insinyur Soekarno memberi nama Mukaddimah. Kemudian dari Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan dari Sukiman Wirjo Sanjojo ya, itu Gentleman Agreement ya. Nah, jadi ada 3 nama ya, namun ya dari 3 nama ini namun masih sama ya bentuknya satu ya, yang hampir sama sekarang yang kita kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, lanjut kepada sidang kedua BPUPKI. Pada tanggal 14 Juli 1945 ya, karena kita membahas tentang perumusan dasar negara, tadi kan sidang kedua itu dilaksanakan antara tanggal 10 sampai tanggal 17. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukaddimah, atau yang tadi disebut dengan Piagam Jakarta juga ya, disepakati oleh BPUPKI. Jadi hasil dari panitia 9 tadi disetujui oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat terdapat rumusan ya, ini rumusan dasar negara ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh 3 tokoh tadi, kemudian diambil lagi dengan kesepakatan, dan inilah hasilnya dasar negaranya. Akan kita bacakan. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, namun ketika mendengar dasar negara yang berbunyi seperti ini tadi ya, perwakilan dari Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan bagian dalam naskah ya, karena di alinea keempat ya, bagian dari alinea keempat pada sila pertama di situ menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga wakil-wakil Protestan ini dan Katolik ini merasa keberatan dengan bagian naskah tersebut, sehingga mendapat respon tersebut Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh untuk melakukan rapat pendahuluan ya, sehingga sebelum mengkokohkan ya dasar negara tadi, maka Muhammad Hatta mengajak dulu beberapa tokoh. Kenapa ya? Mempertimbangkan beberapa suara dari wakil-wakil Protestan dan Katolik tadi agar tidak terjadi ricuh ya, sehingga diambil keputusanlah oleh PPKI ya. Di sini diambil alih oleh PPKI ya. Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari
hasil yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus ini ya dengan 14 Juli tadi terdapat perbedaan pada sila yang pertama ya, yang mulanya ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian tadi ya pembelajaran kita bagaimana proses perjalanan pembuatan Pancasila sebagai dasar negara. Ini merupakan sumber dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Pertama, buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2018. Buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 serangkai pustaka mandiri Solo 2018 dan internet. Sekian pembelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini ya pada video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga indikator yang Bapak sampaikan di awal tadi itu bisa terpenuhi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.